Jadi sepertinya sampaikan ada kita ngobrol-ngobrol tadi, kata ini payah ini segala macam. Kembali kita bicara masalah administrasi gitu kan. Kini kita bicara masalah uang negara. Saya sering sampaikan, walaupun di forum rapat antara cabur dan KONI gitu kan. Jadi kalau mungkin selama ini kebiasaan kita tidak menganggap remeh administrasi tentang keuangan negara, pas hari ini semuanya kita taat dengan aturan. Dimasukkan hari ini, maunya dicairkan hari ini. Ya mah bisa ya Pak. Jawaban saya juga gitu. Uang KONI itu bukan di sini taruhnya. Uang KONI itu ada di rekeningnya Bank Nagari. Ada prosesnya. Yang bisa mencairkan bendahara ketua. Adapun ketua, kalau bendahara nggak bisa cair. Pasti ada bendahara, ada ketua juga nggak bisa cair. Harus ada administratif jelas ya Pak ya. Jadi masuk secara administrasinya ke kantor KONI. Nanti sampai ke kantor KONI ada juga kajiannya. Tim kajiannya, verifikasi namanya. Misalnya proposalnya sekian, yang bisa dibantu itu apa, yang bisa dibantu apa. Terus ada totalnya nanti, baru diajukan permintaan. Permintaan melalui sekretaris, baru saya setujui. Saya setujui, baru perintahkan bendahara untuk pencairan. Halo Sana Info Pariaman Sadonyo, kembali lagi kita di podcast Info Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sana Info Pariaman Sadonyo, kembali lagi kita di podcast Info Pariaman, di mana pada hari ini kita kedatangan seorang tokoh masyarakat yang luar biasa, Sana. Nah, nanti kita akan sharing-sharing dan juga diskusi dengan beliau, Sana. Kebetulan beliau juga sedang menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI di Kota Pariaman. Untuk itu, silakan Bapak kita sapa dulu, Pak. Sanak kita, Bapak Edison KRD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu Pak, Sanak Info Pariaman kita. Ya. Oke, silahkan Bapak, boleh Bapak ceritakan Pak background Bapak atau perjalanan Bapak menjadi Ketua KONI di Kota Pariaman, Pak. Oh ya, terima kasih Naya. Sebenarnya antara percaya dan tidak lah. Gimana tuh Pak? Jadi karena percaya dan tidak, karena berbeda apa? Berbeda latar belakang. Iya. Saya latar belakang politik 15 tahun, jadi ketua partai politik, yaitu Partai Hanura. Dari 2007 sampai 2021, Januari 2021. Habis 2021, ada adik-adik yang hobi olahraga atau pemengerti olahraga, coba ngobrol-ngobrol gitu. Sekarang kan sudah selesai masalah politik, udah pensiun jadi ketua partai politik. Gimana kalau kami ngusung abang atau udah jadi ketua KONI gitu. Oh gitu. Jadi kan spontan aja dijawab. Jadi ketua KONI tentu ada latar belakang. Latar belakang. Nah dari politik karena dari politik gitu kan. Terus Pak? Tapi awal-awalnya sudah ada juga kawan-kawan dari cabang Sumbar untuk menunjuk sebagai ketua cabang olahraga kriket. Untuk di Kota Pariaman. Berarti Bapak ada bakat kriket nih Pak? Ada. Jadi kebetulan dari itu tidak terlalu didalami. Berjalan waktu 6 bulan, diusul jadi calon ketua KONI gitu. Pada saat itu ada 3 calon. Saya, terus ada namanya Karina Peri, ketua Askot PSSI, sampai sekarang masih. Terus Momon, juga latar belakang olahraga gitu kan. Jadi kalau kita lihat, saya secara pribadi termasuk juga manusia yang suka tantangan. Berarti suka tantangan ini maksudnya, tidak pernah pula jabatan yang diemban itu, atau yang dipercaya oleh orang atau masyarakat, yang memang didasari oleh latar belakang gitu. Karena kan contoh, pernah jadi ketua forum kota sehat, itu tidak pernah latar belakang orang kesehatan, tidak pernah sama sekali gitu kan. Tapi alhamdulillah jadi ketua forum kota sehat, periode pertama dapat penghargaan tingkat Sumatera Barat. Wah, keren, langsung dapat penghargaan ya Pak, luar biasa sekali. Itu berapa tahun Bapak tuh menjabat sebagai ketua forum kota sehat? 2 periode. 2 periode Pak. Periodenya 3 tahun. Oh gitu. Makanya periode pertama dapat tingkat Sumatera Barat penghargaannya. Periode yang kedua dapat penghargaan tingkat nasional, terbaik tingkat nasional. Itu kita terima penghargaannya
di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, sampai-sampai Pak Wali kita itu Pak Muklis Rahman kaget. Kaget. Padahal baru nih ya. Ya, campur tidak percaya gitu kan. Nah, kenapa kita tidak percaya? Karena selama ini tidak pernah. Nah, sejak itu berdiri Koperun Kota Sehat tidak pernah ada dapat penghargaan atau dapat juara gitu. Nah, tapi makanya saya bilang tadi, rasanya saya itu sebagai manusia, memang manusia suka tantangan baru, suasana baru. Apa yang percaya sama masyarakat atau unsur-unsur organisasi lain gitu. Selesai di Forum Kota Sehat, bicara kita lagi ke masalah KONI gitu. Nah, banyak yang meragukan. Kenapa? Banyak mendukung, ada juga yang meragukan. Tapi tidak salah. Kenapa orang banyak meragukan? Tidak salah karena tidak ada latar belakang di sana gitu. Dari politik tadi ya Pak ya. Tapi bagi diri pribadi, maka istilahnya tantangan itu tadi kan banyak yang meragukan, menjadikan semangat. Oh iya, jadi challenge sendiri ya Pak. Jalan sendiri. Gue buktiin nih gitu. Jadi semangat untuk mendorong kita berbuat yang namanya judulnya olahraga gitu. Pas terpilih jadi ketua KONI Kota Pariaman itu tahun 2001 bulan 6. KONI tidak punya anggaran. Iya, lagi Covid juga waktu itu ya Pak. Ya. Jadi memang dari saya terimanya KONI tidak punya anggaran. Sementara kegiatan olahraga kan berjalan terus. Iya, di Pariaman memang kencang ya Pak yang itu juga. Saya sudah mengatakan tak ada uang KONI yang disediakan oleh APBD. Yang penting olahraga jalan. Nah, sebisa saya atau semampu saya akan bantu secara pribadi. Oh, berarti yang penting jalan dulu. Pakai pribadi itu Pak. Alhamdulillah hari ini dilantik, besok sudah ada kegiatan. Taekwondo ke Jambi. Nah, berangkat. Yang penting berangkatnya gitu kan. Nah, berangkat itu kan ya kesederhanaan lah. Kan biaya itu bisa besar, bisa kecil. Dan bisa tergantung orang yang memanfaatkan anggaran itu gitu. Nah, kalau misalnya dana kita sedikit, ya itu pandai-pandai lah berjalan atau mengikuti kegiatan itu dengan dana yang tersedia gitu kan. Nah, tapi dengan menjalannya waktu, alhamdulillah pada tahun 2022 ada KONI punya anggaran. Berarti selama setahun itu Pak? Nol, tidak ada anggaran. Karena memang kita kan penganggaran itu kan dianggarkan tahun 2004, jadinya kan tahun 2005. Kalau dianggarkan tahun 2005 nanti pemakaiannya tahun 2006. Nah, pada saat itu tahun 2020 itu tidak pernah dianggarkan. Gitu. Sedih ke selidi, saling Saling lempar lah. Ditanyakan di Spora, KONI tidak ada mengusulkan. Ditanya KONI sudah usulkan, tapi tidak pernah dianggarkan. Kira-kira begitu. Jadi setelah berjalan, alhamdulillah, walaupun banyak yang meragukan, tapi insya Allah semua kegiatan cabang olahraga itu berjalan dengan sesuai dengan harapan gitu. Berjalan kita tahun 2023, kita sudah banyak mengikuti kejuaraan gitu. Apa-apa aja tuh Pak, boleh tahu? Misalnya sepatu roda. Sepatu roda itu sampai tingkat nasional Pak? Kalau sepatu roda kita sudah sampai tingkat internasional. Wah, heran. Kenapa internasional? Kita sudah pernah berlaga di Malaysia. Itu tingkat internasional berarti? Internasional, ya. Karena pesertanya ada Thailand, ada Malaysia, bukan ada ASEAN berarti Pak? Bukan. Jadi itu masalah sepatu roda. Terus kemarin kita Perskopa, 2 kali dapat kita runner up, 2023, 2024 kemarin kan, runner up tingkat nasional. Tingkat nasional, iya. Itu kalau kata orang-orang yang mengerti bola, itu termasuk sejarah di Kota Pariaman. Biasanya Perskopa ini kan sampai Sumbar aja kita udah bersyukur. Nah, tapi hari ini kita tidak bicara Sumbar lagi, udah bicara tingkat nasional. Nah, anehnya orang tingkat nasional nggak tahu Pariaman. Nah, ini itu Perskopa biasanya kan kalau orang yang sampai ke tingkat nasional itu kan yang dikenal orang kan PSP, Persatuan Sepak Bola Padang. Orang nggak bertanya, pas kita di Surabaya, ini Perskopa ini apa? Pariaman ini mana? Nah, jadi seolah begitu. Jadi tidak masuk kita dalam radar kejuaraan kita itu tidak masuk kita sebagai sepengetahuan orang gitu ya, sepengetahuan orang itu kita sebagai pemainnya gitu, atau pelakunya bahwa kita yang akan mengikuti laga di tingkat nasional itu kan. Nah, alhamdulillah kita juga dapat runner up. Nah, yang tahun kemarin di samping runner up kita juga dapat top skor dan tim terbaik gitu kan. Nah, tambah lagi 2 medalinya lagi gitu kan. Kemarin kita PON sepatu roda juga kita dapat medali perak 2, terus mobil ijen emas
Yang di Aceh kemarin, Pak? Ya, yang di Aceh kemarin emas. Okay. Terus tekbal emas dua-duanya, putri putra. Kita final sama DKI. Jadi alhamdulillah semua yang diragukan orang atau masyarakat olahraga yang sebelum kita masuk jadi ketua KONI sebagian sudah terjawab gitu. Jadi kalau saya lihat sebenarnya mengurus organisasi itu semangatnya yang penting dulu. Iya, Pak. Kalau semangatnya kita udah berniat, bertekad untuk memajukan olahraga, nah itu jawabannya. Nanti akan dari aksi itu pasti bakal terbayar ya, Pak. Itu jawabannya, akan terbayar, akan terjawab. Iya, gitu benar. Oke, Pak, selanjutnya Pak. Luar biasa sekali berarti perjalanan Bapak dengan ini pelajaran nih, Pak. Penting kayak Bapak berarti seorang yang mau mencoba hal baru, yang walaupun ada yang mendukung ataupun yang merendahkan, tapi Bapak tetap semangat ya. Dan jadi terjawablah tuh orang-orang yang meragukan itu dengan prestasi-prestasi anak-anak Kota Pariaman. Luar biasa sekali, Bapak. Nah, selanjutnya Pak, apa keterlibatan KONI di Kota Pariaman dengan kelompok olahraga atau komunitas? Jadi kayak kan Bapak di bidang KONI, bagaimana keterlibatannya dengan kelompok olahraga ataupun komunitas di Pariaman itu, Pak? Keterlibatannya selain kita kan KONI itu kan induk cabang olahraga. Iya. Itu apa kan komite olahraga nasional gitu kan, singkatannya KONI gitu kan. Jadi kan di bawah KONI itu kan ada cabang-cabang olahraga. Keterlibatan kita secara otomatis pasti KONI itu pembinaan. Pembinaan terhadap seluruh cabang-cabang olahraga yang ada di Kota Pariaman. Kalau yang mempunyai kegiatan-kegiatan gitu. Jadi sepertinya sampaikan kita ngobrol-ngobrol tadi, kata Oni payah ini segala macam. Kembali kita bicara masalah administrasi gitu kan. Ini kita bicara masalah uang negara. Saya sering sampaikan, walaupun di forum rapat antara cabur dan KONI gitu kan. Jadi kalau mungkin selama ini kebiasaan kita tidak menganggap remeh administrasi tentang keuangan negara, pas hari ini semuanya kita taat dengan aturan. Jadi kadang-kadang kita merubah kebiasaan yang telah terbiasa tadi menjadi tidak biasa, kadang dibilang sulit. Itu ya, Pak. Makanya keluar kata-kata payah berurusan dengan KONI hari ini gitu. Ada narasi seperti itu? Ada. Karena dia memaksakan maunya. Sementara kita berjalan dengan sudah ada SOP-nya, SOP administrasinya. Alhamdulillah juga pada sampai hari ini 2021, 2022, 2023, 2024, alhamdulillah kita belum ada namanya yang mengembalikan 1.000 pun. Kan ada tuh pemeriksaan tiap tahun dari BPK, kan ada temuan ini, pengembalian ini. Nah, ini yang kita jaga selama ini. Jadi kalau dapat istilahnya secara administrasi itu kita beres atau terpenuhi seluruh unsur sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, kita akan selamat. Tapi kita menjalankan uang negara sekecil apapun, kalau administrasi nggak beres, ujung-ujungnya mungkin kita sesama mendengar. Ujung-ujungnya muaranya kan ke penjara. Saya sampaikan ke anggota, termasuk ke pengurus inti, kalau mengantarkan saya untuk pindah tidur, bagus saya hari ini berhenti jadi ketua KONI. Yang pertama. Yang kedua, latar belakang kan memalukan juga. Masa seorang ketua KONI punya pendidikan sarjana hukum, master hukum, kok tersandung hukum? Nah, ini lebih parah lagi. Tapi kalau orang nggak ngerti hukum, tersandung hukum, wajar-wajar aja. Bagi mereka yang ini penting. Yang selalu saya tekankan ke bagian bendahara administrasi keuangan. Kalau nggak bisa secara memenuhi kebutuhan administrasinya, ya tolak. Mau siapapun dia. Banyak kejadian gitu deh kan. Ini Pak kan wali kota CC segala macam. Sampai tawar-menawar gitu kan. Sampai bilang itu, Pak wali kota itu kantornya di sana. Tapi di sini saya wali kotanya. Saya yang tahu, saya yang ngerti, saya akan mempertanggungjawabkan. Nah, kalau saya lalai dengan itu, memang Bapak wali kota yang mempertanggungjawabkan tidak. Di undang-undangnya jelas, penanggung jawab penuh itu ketua KONI. Itu yang integritas yang pernah kita tekan. Tidak ada yang lain. Penanggung jawab penuhnya ketua KONI gitu. Kalau kita menghindarkan semua kegiatan-kegiatan itu yang tidak di luar jalurnya, itu yang kita tekankan secara administrasi. Kenapa timbul bahasa-bahasa itu susah atau payah? Karena administrasi nggak lengkap. Satu. Yang kedua, dimasukkan hari ini, maunya dicairkan hari ini. Iya mah bisa ya Pak. Jawaban saya juga gitu. Uang KONI itu bukan di sini taruhnya. Uang KONI itu ada di
rekeningnya Bank Nagari. Ada prosesnya. Yang bisa mencairkan bendahara ketua. Adapun ketua, kalau bendahara nggak ada, nggak bisa cair. Pasti ada bendahara, ada ketua juga nggak bisa cair. Harus ada administratif jelas ya Pak ya. Jadi masuk secara administrasinya ke ketua KONI, nanti sampai ke ketua KONI ada juga kajiannya. Tim kajiannya, verifikasi namanya. Nah, misalnya proposalnya sekian, yang bisa dibantu itu apa, yang bisa dibantu apa. Terus ada totalnya nanti, baru diajukan permintaan. Nah, permintaan melalui sekretaris, baru saya setujui. Saya setujui, baru perintahkan bendahara untuk pencairan. Oke, berarti itu yang mengajukan proposal berarti para pelatih-pelatih bidang olahraga ini berarti ya, cabang-cabang olahraga. Oh gitu. Tapi dari KONI sendiri itu mensupport Pak apapun, misalnya kegiatannya kemanapun, ya Pak. Oke. Berarti itu kita lakukan ya. Seperti dulu futsal kita juga tingkat nasional. Nah, juara Sumbar, laga ke tingkat nasional. Futsal. Tahun itu apa tuh Pak? Futsal. Bola futsal. Tahun 2022. Futsal. Oh futsal. Ya futsal. Oke Bapak. Nah tadi kan Bapak ada yang bilang tuh ada beberapa cabur seperti sepatu roda dan segala macam. Apa-apa lagi tuh Pak cabur selain sepatu roda, taekwondo yang aktif di Kota Pariaman kan kalau tahu tuh banyak banget. Banyak. Pak. Boleh dong Pak di. Kalau apanya sudah merata. Cabang-cabang olahraga kita sudah merata untuk aktif kan. Takraw aktif. Oh aktif lagi Pak. Poli aktif. Jarang nampak Pak kalau takraw. Taekwondo aktif. Karate aktif. Silat aktif. Kalau laga umumnya aktif. Aktif semua. Tarung derajat aktif. Karena sering. Boxing. Itu kan. Iya kemarin tuh Pak. Iya. Kemarin juga ikut PTBC itu ke dia Pak di Medan. Ya, jadi semuanya udah mulai apa? Oke, merata aktif semua ya. Ada nggak Pak cabur baru yang memasuki dunia olahraga di Pariaman sekarang Pak? Kalau sampai hari ini belum. Belum ya Pak. Oh, berarti masih cabang-cabang olahraga yang masih ada, yang sudah ada gitu kan. Kecuali nanti kemarin itu, tapi belum ada dari sumbernya. Ya tekbal, tapi kan udah dari sumbernya. Dari sumbernya sudah ada, tapi Kota Pariaman kita langsung PTBC di PON kemarin itu dapat emas. Putra emas, putri emas. Terus saya sama wakil ketua untuk menghadiri ke Medan hari itu. Oke. Nah, berarti kita lihat nih Pak, memang banyak nih prestasi dari anak-anak Kota Pariaman di bidang olahraga. Nah, kan sekarang juga udah pemerintahan baru nih Pak. Bapaknya juga dulu di bidang politik. Bagaimana itu Pak? Kan kembali lagi ke background Bapak. Tadi itu kan bidang politik jadi ketua KONI berarti udah 5 tahun nih Pak yang sama sekarang. 2021 sampai 2025. 2005 ini 5 tahun. Kan kita 4 tahun. Oh, 4 tahun. Oke. Berarti Bapak 4 tahun satu periode berarti ini Pak. Oke. Nanti bulan Maret nanti habisnya nih. Oh, gitu. Oke. Ada Bapak niatan untuk itu Pak? Lanjut. Kalau dorongan dari kawan-kawan cabur ada, tapi jawaban saya pikir-pikir gitu kan. Oh jangan pikir Pak Ketua katanya kan. Kita kalau pikir nanti tidur lagi nih KONI katanya kan. Tidur lagi olahraga. Tapi nanti lihat apalah situasinya. Terus kalau memang ada waktu, ketua-ketua cabur itu mengendaki lagi, insya Allah kita urus lagi KONI untuk ke depan. Iya. Oke. Nah, Pak, Anya lihat nih di postingan KONI Kota Pariaman terakhir itu bulan Desember Bapak mengadakan rapat KONI nasional tuh Pak. Boleh dong Pak di spill apa-apa aja sih Pak hasil rapatnya dan bagaimana harapan Bapak di 2025 ini tentang olahraga. Rapat kita kemarin itu kan di samping sebenarnya rapatnya itu jadwalnya bulan 10. Rakor namanya, rapat koordinasi cabang olahraga dengan KONI gitu kan. Tapi mengingat situasi dan kondisi, karena kita sudah berjalan politik, kita mau pilkada November. Kalau kita adakan pada saat itu, yang pertama tidak tepat, yang kedua nanti ada sindiran-sindiran atau nyinyiran di luar bahwa KONI ikut berpolitik. Gitu. Gitu, itu yang dijaga. Itu kita jaga dan itu kita hindarkan. Kita tidak boleh mencampurkan istilahnya kan politik-politik yang olahraga-olahraga. Maka sama semua pengurus kota KONI tidak boleh istilahnya membawa KONI berpolitik gitu. Jadi kalau memang ada hak politik masing-masing silakan. Tapi secara pribadi. Tapi yang namanya KONI, misalnya kumpulkan cabur ini, panggil kumpul ke cabur ini tidak ada. Sampai pilkada. Udah selesai baru semuanya dikumpul seluruh cabur gitu. Karena kita lihat kan dari paslon kita kemarin 1, 2, 3
semua pengurus KONI ada di sana. 01 ada, 02 ada, 03 ada gitu. Tapi itu hak pribadinya, hak politik pribadi. Tapi yang tanah masuk KONI kita tidak pernah mengumpulkan orang-orang atau mengumpulkan cabur-cabur untuk mengajak ke salah satu pasar salon. Malah kegiatannya aja kita tunda untuk menjaga netralitas. Olahraga tidak bercampur dengan KONI gitu. Sportifnya olahraga ya Pak ya. Nah, jadi gimana tuh Pak hasilnya di rakor kemarin itu Pak? Ya alhamdulillah kawan-kawan samping evaluasi cukup puas dengan apa yang kita raih kemarin. Kan ada beberapa prestasi-prestasi dari cabang olahraga yang ada. Dengan harapan kita semua cabang olahraga itu mendapatkan melahirkan atlet-atlet yang berprestasi gitu. Nah, tinggal lagi dia cabang-cabang olahraga untuk membina atlet-atletnya, mengumpulkan pelatih-pelatihnya untuk lebih aktif lagi gitu. Nah, untuk mencari bibit-bibit unggul yang bisa kita bawa ke laga biar tingkat nasional dan internasional berarti ya Pak. Gitu, ya. Oke. Nah, ya Pak, melihat prestasi cabur-cabur di Kota Pariaman 2024 kan tadi juga udah hanya bilang nih Pak memang sangat membanggakan gitu Pak. Nah, kalau harapan Bapak atau resolusi Bapak di 2025 nih apa? Pasti kita mau meningkatkan terus nih Pak. Nah, apa sih rencana Bapak ke depannya di 2025 ini? Untuk biar prestasinya tuh nggak cuma di situ tapi lebih gitu Pak. Ya harapan kita itu akan kita bisa akan lebih maju lagi gitu kan. Seperti tadinya misalnya Persekopa, kalau 2 kali kita runner up, kalau dapat bisa kita jadi juaranya. Nah, kayak itu kan. Kalau tadinya itu umur 17, kalau dapat kita besok umur 15 juga kita dari Persekopa. Sampai ke umur 13 kalau dapat kita dari Persekopa gitu. Nah, makanya kemarin udah kena sering-sering duduk sama ketua Askot. Kalau dapat dari umur 13, 15, 17 kita yang menguasai Persekopa gitu kan. Mulai kita bina dari sekarang menuju nanti jadwal pertandingannya gitu. Kenapa kita sarankan begitu ke untuk Askot Persekopa, PSSI supaya nanti organisasinya ada. Habis 2013 dia pindah ke 15. Habis 15 pindah ke 17. Habis ke 17 sudah ada jadi pemain nasional. Terus lupa saya menyampaikan tadi, kalau tahun dulu kita runner up itu 2 pemain kita diambil jadi pemain nasional. Di apa tuh Pak? Di Persija. Untuk runner up kemarin, ini mau saya antar ini ke Jakarta. Bertambah 4 orang. Kalau tahun kemarin 2 orang, sekarang 6. 2 orang yang minta Borneo, 2 orang Persita Tangerang, 2 orang Persibaya. Berarti memang dilirik ya Pak ya? Iya. Persikopa, jadi malah lirik ya. Jadi kemarin tuh 6 orang. Kalau salah nih awal bulan atau akhir bulan. Bapak antar ke mau saya antar ke Jakarta. Mau MOU sama tim-tim yang minta tadi gitu. Luar biasa sekali. Jadi alhamdulillah itulah bagian dari hasilnya. Jadi anak-anak kita tadi itu capek-capek dan dilatih capek-capek dia apa di puncak apanya. Bukti dia itu berhasil dididik, bukti dia itu berhasil dibina, kan dilirik orang, dipakai orang gitu kan. Kalau dipakai orang itu dia kesejahteraannya kan udah berbeda lagi. Itu suatu kebanggaan bagi kita. Dia sejahtera, kita bangga gitu. Itulah. Luar biasa. Dari atlet kita yang sudah dilirik untuk pemain-pemain di luar kita Kota Pariaman gitu kan. Tapi kadang-kadang kita ada sampai mimpi juga dia kan. Mimpinya gini kan. Masa Persekopa dikenal orang enggak semacam enggak. Tapi pemainnya yang minta kan Borneo itu kan orang-orang Liga 1 semua itu. PS Borneo, Kalimantan itu kan. Persibaya, Persija. Yang terkenal-kenal gitu ya. Terkenal kan Persita Tangerang gitu kan. Tapi Pariamannya di mana lah gitu katanya kan. Orang di Pariamannya di mana lah. Apakah kita ini enggak masuk radarnya atau dia memang kaget kita bisa jadi runner up juara nasional gitu kan. Jadi sekarang pusing pula dia memikir kan. Banyak yang bertanya itu kan, walaupun di Jogja kemarin gitu juga. Pariaman ini mana ya? Mana padangnya? Ke sana padangnya atau ke sini padangnya gitu. Payah juga. Itu PR gitu, bagi yang udah lolos ke nasional itu Pak, memperkenalkan Pariaman. Jadi kan kalau udah tahu dia kan semakin apa kita? Pariaman semakin dikenal gitu kan. Di tingkat nasional. Kemarin itu kan di heboh Kota Pariaman di Jawa Timur. Kemarin lagi di Jogja kan, Jawa Tengah. Apa yang final tuh? Kota Pariaman gitu kan. Jadi dihebohkan orang pula sebentar gitu kan. Kota Pariaman kita di luar gitu. Iya, tentunya kalau hal seperti itu pasti terus berlanjut, pasti Pariaman juga akan semakin dikenal pasti Pak ya. Harapan kita. Alhamdulillah gitu kan. Jadi ada
seperti kami mampir di KONI Jogja itu, tapi bukan saya yang nanya itu, Pak Oyong Iza Peliang yang nanya, gimana tuh Pak? Sama ketua KONI-nya. Pertama ditanya anggaran. Anggaran KONI Jogja itu 18 miliar satu tahun. Terus ditanya olahraga prestasinya nggak ada. Gitu. Jadi Oyong Lizanya berpikir 18 miliar nggak ada olahraga yang prestasi. Kota Pariaman cuma 1 miliar, tapi banyak berprestasi. Gitu. Banyak mengirim. Dia pun diceritakan kaget juga dia. Masa 1 miliar katanya. Kaget kita ya kan, kita kan maklum APBD kita atau PAD kita gitu. Kalau orang Jawa itu kan PAD-PAD-nya kan udah tinggi-tinggi gitu kan. Pasti juga kami kemarin dikumpul pertemuan ketua KONI kota se-Indonesia. Mungkin kita juga yang paling rendah di anggaran biaya kita kan. Tapi semangatnya berlebihan memang kita. Semangatnya berlebihan bisa mendulang prestasi yang diinginkan gitu. Mudah-mudahan harapannya semakin besar juga era biar didapat KONI ya Pak. Semakin tinggi juga peluang untuk mengirim atlet-atlet di Kota Pariaman. Selanjutnya Pak, pasti untuk pelatih Pak, pasti dalam bidang olahraga pelatih itu berperan untuk melatih atlet-atlet itu Pak. Nah bagaimana sih Pak kalau pesan Bapak kepada pelatih-pelatih atlet di Kota Pariaman itu Pak? Ya pesan kita tadi seperti yang kita sampaikan tadi, kalau bisa berlatih dengan serius gitu kan, dengan serius, dengan disiplin, dengan jadwal yang ada gitu kan. Mungkin semua keinginan cabang-cabang olahraga itu bisa melahirkan atlet berprestasi tadi. Kadang-kadang kita kan tidak disiplin untuk berlatih. Kadang-kadang latih itu pas mau ada pertandingan aja gitu kan. Saya rasa kalau menurut ilmu olahraganya boleh kita katakan cara yang salah gitu kan. Kalau untuk berlatih itu kan bukan persiapan untuk pas main aja gitu atau main bertanding aja. Karena mungkin pula kan nanti bertanding, sekarang latih, itu hasilnya juga begitu gitu, nggak maksimal. Tapi kalau kita jadwal dengan waktu yang tertentu, dengan disiplin yang telah kita tentukan, itu harapan hasilnya juga memuaskan. Oke. Nah, gini Pak, kan kita juga kenal nih Pariaman sebagai kota wisata nih Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak wisata dan olahraga di kota Pariaman sebagai bisa dibilang nih Pariaman sport tourism juga nih Pak. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang itu kan sudah pernah kita lakukan. Sport tourism itu, olahraga dan pariwisata itu seperti yang kita lakukan sepatu roda. Sepatu roda itu tingkat nasional. Alhamdulillah semua unian di Kota Pariaman penuh. Selama 5 hari itu. Jadi sesuai dengan Pak Wali Kota kita yang lama, Pak Jini Sumar, memang targetnya begitu. Jadi ibarat orang kita berdagang, berpokok kita 100 juta, tapi untungnya 500 juta gitu. Kenapa itu kita utamakan? Dan kita di KONI juga penganggaran kita khusus itu, yang sport tourism itu. Jadi olahraga berwisata, wisata berolahraga gitu kan. Karena hasilnya untuk Kota Pariaman itu ada. Maksudnya imbal baliknya ada. Makanya kalau kita biayakan dia 100 juta, keuntungan untuk kita daerah kita itu ada 500 juta. Hotel-hotel penuh, makan makanan semuanya, sarapan sampai ke makan siang di Kota Pariaman gitu kan. Jadi balik dia kuliner kita laku gitu kan, bawa oleh kita kan. Jadi ada apanya? Imbasnya untuk ekonomi ada. Itu juga cukup gratis. Terus taekwondo pernah juga. Jadi tuan rumah. Iya, tuan rumah. Tidak, bukan kita ngadakan di sini. Tourism itu juga. Ada di Jambi, ada di seluruh Indonesia lah. Atau di pulau yang lain gitu kan. Terus kemarin ada sepatu roda, taekwondo, silat. Tapi Sumatera. Berarti tingkat Sumatera ya Pak? Ya, Sumatera. Terus catur. Catur pernah juga Sumatera. Ada tari Bengkulu, ada tari Jambi, ada Medan juga ada. Jadi kalau dapat istilahnya kan olahraga prestasi itu yang kayak gitu. Malah kita udah kita kalenderkan. Maksudnya bulan ini apa yang bikin tourismnya. Bulan ini apa yang bikin tourismnya. Untuk tahun ini udah itu Pak? Udah ada. Boleh dong Pak jadi, di mana tuh Pak? Otomatis kan Pariaman itu ramai terus. Jadi pariwisatanya jalan, olahraganya jalan. Jadi tidak hanya tabu ya Pak yang bikin Pariaman ramai gitu kan. Oke, luar biasa sekali. Oke Pak. Nah boleh dong Pak, kalau memang sudah dijadwalkan ya Pak, boleh Bapak spill nanti akan ada apa nih di cabang olahraga di Pariaman nih?
Ya kita apa kan yang sifatnya yang banyak apa? Kenapa kita ambil misalnya sepatu roda? Sepatu roda itu kan atletnya kan dari umur-umur anak-anak itu kan. Iya. Nah, kalau anak-anak itu pesertanya, ibunya pasti datang, bapaknya pasti datang, sekeluarga datang, nah, itu sekeluarga datang. Jadi minimal satu peserta itu ada 5 orang. Nah, kalau ada 1000 peserta, kemarin kita sampai 500. Nah, kalau 500 kali 5, udah 2.500 orang berkunjung ke Pariaman. Udah 1.500 orang tidur di Pariaman. Gitu kan. Nah, sama dengan taekwondo. Nah, taekwondo kan juga ada kelas-kelas apanya. Nah, dari umur sekian gitu kan. Nah, kebanyakan juga ada dari anak-anak. Nah, kalau anak-anak tadi itu di bawah SMP sampai ke SD pasti didampingi kedua orang tuanya. Gitu kan. Bulu tangkis juga satu lagi. Pernah juga kita bikin Sumatera di Gorajo Bujang itu kan. Nah, kan juga hadir semuanya yang kita undang-undang dari provinsi lain gitu kan. Berarti sport tourism ini besar berarti ya Pak peluangnya untuk Pariaman, saling menguntungkan. Ya dampaknya saling menguntungkan tinggi. Nah, itu yang pernah terjadi di Kota Pariaman kan sampai kayak taekwondo kita sampai memakai rumah masyarakat. Nggak ada lagi yang mau disewa. Iya Pak. Mau homestay, hotel semua sudah penuh semuanya. Gitu. Nah, sampai kawan-kawan itu yang dari daerah lain ke Suryawan itu kita tolong mencarikan hotel, nggak ada. Nah, akhirnya rumah masyarakat yang nggak ditempati, tapi rumahnya ready gitu kan untuk dihuni. Berarti di rumah masyarakat ini. Pakai 3 hari, 4 hari gitu kan. Iya. Sampai pakai rumah masyarakat. Oke, luar biasa. Berarti memang mendukung juga masyarakat Kota Pariaman dalam bidang olahraga ya Pak. Sekian tidak ada yang lagi yang mau sewa kan. Luar biasa. Berarti PR nih harus pengusaha-pengusaha di Pariaman harus membangun gitu kan Pak, penginapan itu kan yang lebih cerah lagi gitu kan. Karena kita nanti mudah-mudahan Pariaman kedepannya semakin terkenal, dikenal, nah jadi berimbang kan sarana-prasarananya kan. Karena dalam bidang pariwisata mendukung kan Pak Kota Pariaman, tinggal kita memperkenalkan keluar lagi Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, nah tentunya dalam berolahraga pasti pentingnya fasilitas ini Pak ya. Bagaimana pengembangan fasilitas olahraga di Pariaman nih Pak? Kalau pesta olahraga mungkin menjadi target juga mungkin, termasuk juga visi misi Pak Wali Kota yang terpilih kemarin, tentu skalanya bertahap. Contoh misalnya kan Gor Raja Bujang itu kan perlu dibenahi, Gor Pauh perlu dibenahi, Gor yang di Rawang juga perlu dibenahi. Gitu. Kami mengharapkan kepada Wali Kota yang terpilih, satu lokasi aja 1 tahun anggaran itu sudah merubah suasana Kota Pariaman untuk dunia olahraga gitu kan. Fokuskan aja di fokus misalnya seluruh Gor Rawang, tapi langsung bermanfaat gitu kan. Habis itu misalnya ke Gor Pauh langsung bermanfaat, terus Gor Raja Bujang langsung bermanfaat gitu kan. 3 tahun jalan pemerintahan semua sudah jadi kan. Semua sarana sudah terpenuhi gitu kan. Kemarin kami juga mengusulkan tambahan lagi 1 kolam renang. Oh iya, kolam renang masih 1 ya Pak? Iya. Gitu. Yang kita nggak ada, yang kolam renang kita nggak ada. Iya, masih punya. Ini kita mau bangun di Bujang itu. Itu perencanaannya proposalnya sudah kami antar langsung ke Menpora gitu. Mudah-mudahan tahun ini terrealisasi. Menpora juga sudah rekom ke Menteri PU. Karena di Menpora itu kayak kita visi nggak ada. Cuma orang PU mau menganggarkan berdasarkan rekom dari Kemenpora. Itu sudah kami jalankan. Oke, berarti ini sedang diproses nih Pak sama orang Kemenpora. Kita doakan ya Pak, mudah-mudahan terrealisasi di tahun ini. Hadir kolam renang Mataram Nasional di Kota Pariaman kan. Alhamdulillah. Kebetulannya dulu atlet renang Pak, tapi sampai SMP ikut di O2SN. O2SN tamat mewakili SMP SD dulu Pak. Ya. Tapi ya udah pensiun habis itu nanti Pak. Kan bisa ulang lagi. Jadi bisa lah Pak. Iya. Nah selanjutnya nih Pak, bagaimana nih harapan Pak Adison ke depannya nih untuk atlet-atlet di Kota Pariaman dan cabang olahraga di Kota Pariaman? Ya, harapan kita semua cabang-cabang olahraga maju dan bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi di Kota Pariaman. Gitu. Amin. Bagi cabang-cabang olahraga yang belum berprestasi, seperti cabang-cabang olahraga yang sudah mendulang prestasi, bisa mengikuti gitu. Bisa mengikuti semangatnya, bisa mengikuti teorinya, bisa mengikuti cara-cara untuk mendapatkan atlet-atlet yang berprestasi. Iya. Tapi memang kan tiap olahraga berbeda ya Pak caranya. Jadi bagaimana cara Bapak mensupport misalnya yang belum nih Pak, yang belum sampai ke tingkat nasional nih, bagaimana cara Bapak mensupport yang
itu Pak? Nanti kita akan perhatikan khusus. Perhatian khusus ini dalam hal mungkin ya bentuk latihannya tadi. Iya. Kita data lagi atlet-atletnya, kita data lagi pelatih-pelatihnya, terus kita jadwal tempat-tempat latihannya. Nanti kita juga utus kawan-kawan dari pengurus KONI untuk monitoring ke lokasi-lokasi di mana cabang-cabang olahraga untuk pembinaan atlet yang mau jadi kapal prestasi gitu. Jadi memang harapannya nanti walaupun masih ada nih yang masih belum, tapi harapannya bisa menyusul, yang sudah ya Pak. Dan nanti pada akhirnya bisa nih Kota Pariaman semuanya tingkat internasional lah gitu ya Pak ya. Kita yakin bisa. Yakin bisa. Kita bisa gitu ya, Pak. Kalau kena mau pasti bisa gitu kan. Luar biasa. Yang penting maunya dulu. Iya. Gitu. Selanjutnya nih Pak, bagaimana pesan Bapak kepada para anak-anak remaja ataupun anak-anak di Kota Pariaman tentang bidang olahraga? Kan setiap orang tuh beda-beda tuh Pak, beda bidang akademik, bidang olahraga gitu. Tapi mungkin orang memandangnya bidang akademik nih Pak, maksudnya yang akan jadi orang atau apa. Nah, gimana pandangan Bapak tentang hal itu Pak? Ya kalau dari kita remaja kan sebenarnya kalau kita berpikir dari akademik tadi, tentu kita sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang mubazir gitu. Iya Pak, Pak. Jadi kalau saya mengatakan daripada kita membuang waktu, kan lebih baik kita memanfaatkan waktu yang ada. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita perbuat, kita perbuat. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang banyak gitu kan. Jadi kalau dari kita sendiri sudah kita ciptakan untuk bermanfaat bagi orang banyak, tentu orang banyak akan mengikuti juga. Dia gimana pula dirinya untuk bermanfaat dari orang lain gitu kan. Kalau pergerakannya itu semuanya serentak, saya rasa mungkin pemuda remaja Kota Pariaman atau pemudi-pemudinya juga akan bareng suksesnya gitu kan. Juga alih organisasi. Tahun ini yang sukses, tahun besok ini yang sukses. Tapi nanti kata tidak terputus. Kata-kata kesuksesan itu untuk remaja-remaja kita yang ada di Kota Pariaman gitu kan. Pak. Nah berarti kan kebanyakan nih atlet di Kota Pariaman itu para pelajar nih Pak, dari SD, SMP, SMA. Bagaimana pandangan Bapak melihat guru-guru di Kota Pariaman tentang hal itu Pak? Gitu. Kalau guru-guru Kota Pariaman, kalau kita lihat prestasi kan alhamdulillah. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan apanya kan semestinya. Tinggal lagi mungkin semangat-semangatnya tadi. Tambahan-tambahan semangat tadi kan kalau misalnya di guru-guru itu atau di sekolah itu ada juga remaja-remaja yang perlu kita unggulkan, kan tinggal nambah semangatnya, supaya kita jadikan itu memang istilahnya murid unggulan atau prestasi unggulan di bidang apalah gitu kan, karena semuanya banyak bermacam-macam keunggulan-unggulan yang ada di masing-masing sekolah gitu kan. Oke, berarti memang hal mendukung itulah yang penting dan juga apresiasi sih Pak menurutnya Pak ya. Gimana? Hanya kalau lihat memang kalau guru-guru di Kota Pariaman kalau ada tuh pelajar-pelajarnya yang menang nih Pak, dipanggil tuh Pak pas upacara, dikasih medali apresiasi itu sih Pak yang bikin kita bangga sebagai atlet sebenarnya. Nah, terakhir nih Pak dari kita untuk kita semuanya bagaimana pesan Pak Edison sebagai seorang ketua KONI di Kota Pariaman kepada seluruh masyarakat, atlet juga pelatih di bidang olahraga Pak? Harapan kita dari KONI Kota Pariaman tentu dengan kebersamaan, karena KONI tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa berpikir sendiri, tapi bagusnya kan semua pekerjaan ini kalau kita kerja bersama kan jadi ringan. Saling support. Harapan dengan saling supportnya masyarakat Kota Pariaman tadi terhadap cabang-cabang olahraga yang ada di Kota Pariaman, tentu dengan harapan bisa keinginan kita bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Karena bantuan dari masyarakat tadi, support masyarakat tadi sangat juga menambah semangat juang dari atlet-atlet kita yang akan berlaga keluar. Apalagi kita Kota Pariaman kan terkenal dengan kegotong royong kita, dengan berdoncek kita gitu kan. Jadi sebenarnya artinya nilainya kadang tidak seberapa. Cuma semangat ini yang membuat kita jadi rame gitu kan. Kita jadi kuat gitu kan. Kan banyak juga kemarin tuh masalah-masalah kita kayak psikopa gitu kan. Ada yang memberi semangat, ada yang menjatuhkan semangat. Kadang-kadang orang nggak sama kita berpikirnya gitu. Tapi saya sebagai pribadi yang punya semangat olahraga pada saat itu kurang setuju saya. Kalau ada pihak lain atau pihak tertentu mengatakan khususlah psikopa gitu. Psikopa terancam WO. Itu kurang menerima saya secara pribadi. Maka pas dapat berita itu saya bantah. Saya bantah gitu. Saya bantah, saya tambah masyarakat, saya sampaikan karena ada yang juga dengan telepon, pelatih ada pengurus. Gimana nih Pak Ketua? Saya sampaikan pelatih tugasnya cuma melatih. Pemain tugasnya main.
masalah ini, masalah uang, masalah itu jangan pikirkan. Itu nanti kami yang mikirkan. Alhamdulillah bisa saya pikirkan secara pribadi apa yang dibutuhkan Persekopa saat itu, tanpa misalnya kesana ke sini teriak kesana ke sini bisa Pak, ya? Tertutupi gitu. Karena zaman waktu itu bukan zaman ya, mohon maaf. Waktu itu sangat mendesak sekali kebutuhan Persekopa itu cuma 100 juta. Nah, tapi kita bukan sok-sokan enggak. Mohon maaf. Bukan kita menggampangkan seluruh masalah, tidak. Tapi saya pribadi berpikir kalau udah itu kebutuhan, kan mau tak mau. Nah, tapi makanya saya katakan tadi perlu koordinasi tadi, perlu kebersamaan kita gitu kan. Saya yang mana dibawa untuk bersuara atau menyampaikan permasalahan yang bisa saya atasi. Seperti sepatu roda itu ikut PON, uang peralatannya ada di Sumatera Barat, anggarannya di Sumatera Barat, bukan di Kota Pariaman. Nah, sementara anggarannya belum cair, dia mau berangkat PON. Nah, tapi duduk bersama, duduk cabornya, duduk sekda, duduk pengurusnya gitu. Nah, terus diundang saya. Nah, masalahnya apa? Peralatan. Uangnya berapa? 30 juta. Kalau 30 juta nanti jam 2 aja jemput ke kantor, saya bilang. Tapi kalau 30 juta nggak ada. Nah, alhamdulillah berangkat. Sepatu roda itu mungkin dulu Pandi juga tahu pas pengembalian. Secara pribadi, bukan uang KONI. Nah, kenapa saya suruh ke kantor jemput? Karena di Amitars itu ada di kantor. Kalau kita jumpa di warung atau di jalan, nanti terimanya gimana gitu kan. Nah, akhirnya Desember baru cair. Berarti barulah selesai. Nah, berarti juga Persekopa gitu. Itu kan juga kawanannya. Nanti kalau uang sudah terima, uangnya nggak ada, nanti bertele. Saya nggak saya pikirkan, saya bilang kalau udah saya serahkan, mau diganti, mau nggak diganti, mau bertele, nggak dipikirkan lagi. Karena sudah diserahkan gitu kan. Tapi itu banyak tuh Pak, gimana tuh Pak? Ya itu kita nggak memikirkan. Karena mikirnya begini kan, kalau selagi kita berpikir baik, benar, berpikir baik atau berniat baik, orang yang menerima itu pasti berniat baik pula dia. Saya prinsip gitu aja. Kalau kita berniat baik, yang menerimanya atau menerima bantuan kita tuh pasti dia menerima baik pula. Tuhan nggak tidur ya Pak ya. Udah pernah dia misalnya kan, udah dibantu nih, udah biar aja lah. Diamin aja lah uang itu aneh lagi. Nah, dia kan nggak terlalu sering-sering lagi. Nggak pula begitu. Berarti alhamdulillah yang dibantu selama ini juga baik berarti ya Pak. Contohnya itu kan apa itu kan restorasi itu kan sepatu roda. Cuman sekali aja nanya kan dia janji November. Nah karena November ditanya gimana proses bapaknya, ada perlu bisa bantu, ada Pak Ketua, tolong Pak Ketua teleponin orang Sumbar. Nah, kan jalan juga mempercepat. Nah, karena mungkin sama dia sama orang cabur, karena kita datang dari KONI untuk segera disegerakan supaya ini tidak terganggu kegiatan yang lain. Nah, akhirnya dibantu cepat. Karena itu pentingnya kebersamaan tadi gitu. Nah, yang kemarin tuh tidak pernah dibawa duduk bersama. Nah, jadi kita sebagai ketua KONI nggak tahu permasalahannya. Juga tidak pernah miskom, tidak pernah diundang. Pemerintahan hari itu juga tidak mengabari sama kita gitu kan. Tapi kalau semangat orang Pariaman tuh solusinya pasti ada gitu kan. Karena itu udah leluhur kita berpikir begitu kan. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesaikan kalau niat kita menyelesaikan. Orang Pariaman pun cadak-cadak kok Pak ya. Jadi penting itu diskusi. Jadi juga ada peribahasa gitu kan. Sebesar apapun masalah, kalau disikapi nggak benar, hasilnya nggak benar. Sekecil apapun masalah, kalau disikapi nggak benar, jadi benar juga. Oke, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Prinsip itu kan. Iya, tapi itu pelajaran nih Pak untuk kita semuanya dan juga bisa dicontoh mungkin untuk lembaga-lembaga lain ataupun forum-forum lain nanti mungkin menemukan masalah yang sama. Intinya tuh ya kita koordinasi, komunikasi berarti ya Pak. Jadi maka kita pribadi kan belajar tuh kan yang pertama dari semangatnya tadi. Kan ada kita terkenal dengan CME. PCI Pak. PCI kan atau CEMO. Tapi karena semangat tadi dengan niat tadi, semuanya diketawakan orang. Jadi ketua partai itu selama hidup nggak pernah jadi pengurus partai. Dari hidup, dari mulai lahir sampai jadi ketua partai itu nggak pernah jadi pengurus partai. Tiba-tiba Pak jadi sekali masuk partai langsung jadi ketua partai. Itu CEMO juga. Sampai dicemooh di orang Sumbar. Dicemooh orang Sumbar begini. Ada yang besar, kenapa anak kecil diangkat jadi ketua katanya. Itu Bapak gimana tuh responnya tuh? Sampai itu kan alhamdulillah
Jawabannya kan alhamdulillah. Berarti itu yang semangat tadi. Iya. Tambah berkata dia, tambah tinggi semangat kita untuk berbuat baik kan. Ya, orang optimis dilawan kayak gini Pak ya. Nah, akhirnya yang dibilangnya tadi cuma tadi, masa anak kecil diangkat jadi ketua, malah dapat ketua DPC terbaik se Sumatera Barat. Langsung pula Pak Wiranto yang datang ke Sumatera Barat mengalungkan selempang DPC terbaiknya. Apa kata mereka yang kayak gitu? Jadi dikembalikan lagi, kan dikasih kesempatan untuk kasih sambutan. Jadi jawabannya alhamdulillah, terima kasih kepada Ketua DPD yang telah mengatakan ada yang besar, kenapa anak kecil yang angkat jadi ketua. Jadi hari ini anak kecil itu udah besar, bukti yang besar, dapat penghargaan DPC terbaik se Sumatera Barat yang diserahkan oleh Pak Ketua Umum barusan. Masya Allah. Jadi itu aja apanya. Jadi menjawab semua kegelisahan orang, menjawab semua keraguan orang hanya dengan perbuatan gitu. Dengan perbuatan cukup. Pak. Terpilih jadi ketua DPC terbaik, ya masa orang tidak pernah jadi pengurus partai, jadi ketua partai, apa pula yang mau dibikin. Tapi alhamdulillah dengan semangat tadi itu, dengan tekad tadi, peserta pemilu tahun 2009 langsung 2 kursi. Bisa mengimbangi partai-partai besar yang telah berdiri sekian puluh tahun. Ini baru berdiri ke Kota Pariaman kan. Periode berikutnya dapat 2 kursi. Periode yang ketiga dapat 1 kursi. Jadi dari pertama jadi ketua sampai habis tidak pernah kosong kursi. Habis jadi ketua, jangan kan kota rewannya lagi kan, calegnya ini nggak ada lagi. Alhamdulillah bubar. Jadi penting semangat tadi kan. Pak. Semangat, tantangan, tanggung jawab. Ini yang penting. Kan banyak juga kawan-kawan kita, mohon maaf, kan kadang-kadang asal dapat ketua udah. Saya pilih ketua, nah ini sudah tuh diam aja lagi kan. Ini yang bikin rusak organisasi itu. Kita harus jaga. Jadi kalau dapat kan amanah yang diberikan atau yang dipercayakan sama kita, kan kita jaga. Harus kita buktikan. Jadi alhamdulillah secara pribadi, mohon maaf saya tidak mengatakan hebat, saya tidak mengatakan membanggakan diri, tapi apa yang diamanahkan atau apa yang dipercayakan, seperti yang telah kita percayakan tadi, kalau untuk di Kota Pariaman tadi kan Ketua Forum Kota Sehat, kalau politiknya Ketua Partai Hanura, hari ini Ketua KONI, gitu. Alhamdulillah ada. Kayaknya Bapak memang dilahirkan untuk jadi ketua nih Pak. Luar biasa. Oke, dengan semangat Bapak tadi itu membuat Bapak jadi seperti ini berarti Pak ya. Itu yang penting. Jadi panutan bagi kita anak muda nih Pak. Jadi kalau istilahnya semangat kita tadi itu, kan ada pulang kena yang tadi, apa namanya PCI. Partai Cimahi Indonesia. Partai Cimahi Indonesia kan. Datang satu Cimahi, udah kendor. Datang Cimahi lagi, udah malas. Udah buang apa lagi. Ini salah. Bahasa Prancis basi pakai aja Pak. Kita harus apa? Tambah bicara orang, kita berbuat. Tambah bicara orang, kita tambah semangat. Siap. Jadi jawabannya nggak perlu dengan mulut. Jawabannya cukup dengan perbuatan. Berarti mental-mental kecil hati itu nggak perlu dibangun. Nggak perlu dibangun. Itu merugikan. Merugikan diri sendiri, juga merugikan orang banyak. Yang penting perlu dibangun itu kan percaya diri. Percaya diri, kenapa nggak bisa? Karena pernah dulu jalan-jalan ke Bali itu, baru masuk kota Bali itu, ada besar itu palangnya. Kata-kata Pak? Kata-kata itu. Kalau mau pasti bisa. Jadi maunya yang tinggi. Benar. Tapi kalau kita pikir ya juga kan, kalau nggak mau kapan bisanya kan? Niatnya maunya aja nggak ada. Itu kapan kata-kata bisanya? Pasti kata-kata mau dulu kan. Padahal sesederhana itu ya pasti Pak, bisa. Artinya kemauan berarti ya Pak. Kemauan kuncinya gitu kan. Luar biasa sekali. Pak, terakhir Pak ada nih Pak kata-kata terakhir untuk teman-teman kita Pak, masyarakat Kota Pariaman. Ya, masyarakat Kota Pariaman ya semoga nanti kan apa yang kita kerjakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sesuai dengan harapan. Termasuk juga yang dikerjakan adik-adik hari ini. Ini katanya tadi kan kalau mula dari kegiatan kita di studio ini kan sudah menghadirkan beberapa tokoh. Mudah-mudahan ini berlanjut. Amin. Berlanjut. Karena harapan kita berlanjut karena ini juga masuk bagian kontrol sosial gitu kan. Kontrol sosial, informasi masyarakat gitu. Jadi kalau semua masyarakat sudah mengetahui informasi terkhusus untuk Kota Pariaman, bagi masyarakat Kota Pariaman, kita nggak buta lagi. Masyarakat kita nggak buta lagi dengan apa yang terjadi di Kota Pariaman. Kemajuannya bisa terbaca, terlihat. Kemundurannya juga bisa terbaca. Kalau semuanya itu sudah terbaca, nanti kalau ada masalah kan kita juga bisa kita pikirkan bersama gitu. Yang penting niat kita bagaimana Kota Pariaman
lebih baik dan lebih maju. Betul. Luar biasa sekali. Oke, keren sekali Bapak Edison. Nah, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Mungkin sekian Bapak podcast kita pada hari ini. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari cerita Bapak, pengalaman Bapak. Intinya teman-teman semuanya ketika kita ada kemauan, jangan pernah berkecil hati. Pasti tantangan itu pasti ada ya Pak ya. Nggak mungkin banyak. ya. Pasti banyak. Nah, kalau kita nggak bersakit sakit. Tapi kan sudah ada partainya tadi kan? Iya, partainya ada. Ada, ya. Ada, Apalagi kan? kita di sini tuh udah ada partai PCI itu yang menghadang. PCI itu kan, yang penghalang itu kan. Tapi jangan itu jadikan penghalang. Kita jadikan itu nambah semangat. Oke Pak, siap. Gitu. Nah, nanti nih Pak, pesan Bapak nih untuk saya, hanya anak muda dan juga teman-teman kita semua nih Pak. Sangat menginspirasi sekali tentunya Pak. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak Bapak juga ke depannya. Nah, dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Pariaman. Nah, mungkin kita bangga juga kan anak muda-muda. Iya. Bisa begini, ya, ini udah bagian ini. Bagian dari perbuatan yang menguntungkan. Iya Pak. Nah, makanya saya sampaikan tadi, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita perbuat. Yang penting kita tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dan merugikan orang lain gitu. Iya. Walaupun sedikit tapi kita berjalan ya Pak ya. Berjalan dan berbuat. Bisa menguntungkan. Iya. Oke. Bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu kan. Itu udah luar biasa itu kan untuk anak-anak muda Kota Pariaman gitu kan. Tapi kita lihat udah banyak nih anak-anak muda Kota Pariaman memang udah berjalan nih Pak sesuai bidangnya. Ya, termasuk Info Pariaman ini Pak. Luar biasa sekali. Oke Bapak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, di samping kesibukan Bapak meluangkan waktu Bapak ke sini. Nah, harapannya memang nanti kita bisa mencontoh nih apapun hal-hal yang baik yang telah Bapak perbuat. Nah, mungkin sekian Bapak podcast kita pada hari ini. Terima kasih Bapak, sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info Pariaman.